Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh menikmati hari yang baru ini. Kita percaya ini adalah waktu terbaik yang Tuhan beri bagi kita. Oleh karena itu, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau izinkan kami boleh menikmati hidup dan melanjutkan karya kami di hari ini. Kami sungguh memiliki kerinduan mau mengisi kehidupan kami dengan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan hari ini dalam Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19 berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikian pembacaan di hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus dalam ayat 19 ini sangatlah menarik. Memberi kesan bahwa Petrus mendapat hak istimewa karena dia menerima sesuatu yang luar biasa. Pertama kita lihat di sini, Petrus dipercayakan memegang kunci kerajaan sorga. Yesus berkata kepadanya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Pemberian kunci ini menjadi simbol bahwa Petrus akan mendapat kewenangan, dia diberi kuasa, otoritas untuk membuka pintu kerajaan sorga bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Yaitu melalui pemberitaan Injil, di mana Injil itu sendiri menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengimani bahwa pintu sorga itu tertutup bagi orang berdosa, tapi pintu itu terbuka bagi orang yang mau menerima berita Injil. Pintu sorga terbuka bagi mereka yang mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau hidup di dalamnya. Kita lihat di sini ada tanggung jawab yang besar yang nantinya harus dikerjakan oleh Petrus ketika kunci kerajaan sorga diberikan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selanjutnya kita lihat di sini Yesus berkata, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini adalah frasa yang biasa digunakan oleh rabi-rabi Yahudi sehubungan dengan pengambilan keputusan menurut hukum. Secara sederhana, kalimat ini berarti melarang dan mengizinkan. Mengikat dipahami sebagai tindakan melarang atau menyatakan sesuatu itu terlarang, dan melepas dipahami sebagai tindakan mengizinkan atau menyatakan sesuatu itu diizinkan. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan kuasa yang dipercayakan kepadanya, Petrus akan memikul tanggung jawab yang berat dan sukar, di mana dia akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, di mana pengambilan keputusan ini berdampak pada kehidupan orang percaya kini dan selamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, posisi Petrus di sini adalah mewakili para rasul pada waktu itu, tapi juga mewakili seluruh orang percaya. Dengan demikian, keistimewaan sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Petrus dan para rasul juga menjadi bagian kita.
Kita bersyukur sebagai pengikut Kristus, kita telah hidup dalam keselamatan, dan ini adalah sebuah keistimewaan. Oleh karena itu, kita pun harus ingat kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuka pintu kerajaan sorga bagi banyak orang melalui pengajaran dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Mulailah dari dalam keluarga kita masing-masing. Setiap orang tua bertanggung jawab memperkenalkan siapa Tuhan kepada anak-anak. Orang tua harus mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Tuhan, karena dari dalam keluargalah iman seseorang mulai bertumbuh. Kita harus selalu minta hikmat Tuhan untuk dapat menentukan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, supaya sungguh-sungguh kehendak Tuhanlah yang nyata dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berefleksi dari firman Tuhan hari ini, mari dengan penuh semangat dan sukacita kita terus bersaksi di tengah dunia ini, melalui pengajaran yang alkitabiah, melalui teladan hidup kita, dan harus dilakukan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat kami hidup dalam keselamatan, dan karena itu kami punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami sadar kami manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami selalu menyerahkan hidup kami supaya dituntun oleh kuasa Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat bersaksi, kami dapat memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menuntun, menghentar banyak orang untuk menikmati keselamatan dan jaminan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Biarlah kami akan tetap penuh semangat, kami akan selalu bersuka cita untuk melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perenungan firman di hari ini akan menjadi berkat bagi semua orang yang boleh mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja atas setiap pribadi, dan biarlah kami sekalian dapat mengisi kehidupan di hari ini dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap bentuk pelayanan gereja, kiranya selalu ada dalam tuntunan kuasa Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh memberikan hasil-hasil yang baik, dan dengan demikian nama Tuhan akan selalu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, diberkati pelayanan ini, diberkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Biarlah apa yang kami lakukan benar-benar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap keluarga, kiranya Engkau berkati dalam segala harapan, rencana-rencana untuk masa depan. Tuhan berkati setiap orang tua, agar supaya beroleh pengertian dan dalam tuntunan hikmat Tuhan dapat mendidik mengajar anak-anak dan membawa anak-anak untuk memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami pun berdoa, kiranya Engkau berkenan memberkati anak-anak supaya tetap taat dan hormat dan mau mendengar pengajaran orang tua. Kami berdoa setiap usaha kerja, mata pencarian yang ditekuni, apapun bentuk pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya itu boleh memberikan hasil yang baik, dan dengan menikmati berkat Tuhan, kami selalu dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap orang yang ada dalam berbagai pergumulan hidup dalam bentuk apapun. Kami tahu Engkaulah Tuhan, jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Kami bermohon Tuhan menuntun dan memberi jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan hidup yang dialami. Setiap orang yang bersuka cita atas segala berkat Tuhan, Tuhan pun menyempurnakan sukacita mereka. Bapa, kami berdoa ketika kami masih ada dalam pergumulan dengan adanya pandemi COVID-19.
Kami sungguh bersyukur karena boleh melihat ada perkembangan ke arah yang baik. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami tetap menaruh pengharapan yang sungguh di dalam Engkau bahwa kami akan dipulihkan secara total. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dalam kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan kami, masyarakat, kiranya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.